Baik, perkenalkan nama saya Azzakoyumi Failin, kelas A, Prodi KPI, pengerjaan video untuk mata kuliah ilmu dakwah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Teruntuk Bapak dosen mata kuliah ilmu dakwah, terima kasih atas tugas yang telah diberikan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya dapat membuat video ini dalam keadaan sehat serta selalu dilimpahkan rahmat, taufik serta hidayah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwah saya yang berjudul Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Jika kita perhatikan apa yang terjadi saat ini di tengah masyarakat muslimin, maka itu akan mendapatkan fenomena yang seharusnya menjadikan kita semua prihatin akan umat ini. Sekian banyak bentuk kesyirikan, kezaliman, serta perbuatan buruk, kejahatan, serta kemaksiatan yang dengan begitu mudahnya kita temukan di sekitar kita, dan itu pun menjadi suatu hal yang lumrah. Contohnya praktek syirik sudah menjadi suatu yang biasa dilakukan oleh orang. Bahkan paranormal, tukang ramal, ahli zodiak dianggap sebagai tokoh panutan dan memiliki tempat terhormat di tengah masyarakat. Contoh lain di antara kaum muslimin sudah tidak lagi bisa menghargai nyawa seseorang, tidak bisa menghargai harta seseorang, bahkan tidak bisa menghargai kehormatan manusia. Padahal itu semua telah dilindungi oleh Islam dan tidak boleh diganggu. Semua itu terjadi karena mereka telah meninggalkan agama yang hanif ini, menuruti hawa nafsu, terberdaya, serta tertipu oleh bujuk rayu setan dan gemerlapnya kehidupan manusia. Di sisi lain, di antara kaum muslimin tidak lagi memiliki rasa empati dan kepedulian terhadap saudara sesama muslimnya. Tidak peduli dengan kejadian-kejadian yang ada, sehingga segala bentuk kemungkinan dan kemungkaran semakin hari semakin tumbuh dengan subur, dan sebaliknya segala bentuk kemaksiatan dan sebaliknya segala bentuk kebaikan mulai terkikis dan asing di hadapan manusia. Orang-orang yang ingin selalu konsisten dan istiqomah menjalankan agama Islam dengan benar akan menjadi asing di tengah masyarakat. Sikap keislaman yang baik terkesan batil, begitupun sebaliknya. Yang sunnah dan sesuai dengan contoh Rasulullah dianggap sebagai sikap beragama yang ekstrim atau fanatik, dan sebaliknya yang id'ah dianggap sebagai jalan kebenaran yang sejati. Maka perlu sekali untuk di era-era sekarang itu kita perlu lebih meningkatkan tingkat kepedulian kita terhadap saudara sesama muslim, serta kita meninggalkan semua hawa nafsu dan tipu daya di dunia ini. Baik, selanjutnya kita baca. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Dan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah ia merubah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah ia merubah dengan hatinya. Dan demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Maka secara normalnya, secara bahasa, secara mudah, amar ma'ruf nahi mungkar itu kita melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Amar ma'ruf melaksanakan perintahnya, nahi mungkar kita menjauhi segala hal yang menimbulkan kemungkaran. Contoh sesuatu yang diperintah oleh Allah itu kita sholat, berbuat baik, peduli terhadap sesama muslim. Masih banyaklah kita peduli terhadap anak-anak yatim, terhadap saudara kita sesama muslim yang mengalami musibah.
Dan nahi mungkar. Nahi mungkar itu menjauhi, meninggalkan atau tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan kemunkaran. Contohnya itu ada banyak, seperti kita tidak sholat, kita berbicara di belakang, rasan-rasan, terus. Namun secara bahasa, amar ma'ruf nahi mungkar berarti perintah ajaran untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik dan menjauhkan dari segala bentuk keburukan atau kemunkaran. Nah, jadi mulai paham ya dari yang bahasa secara umumnya tadi, secara mudahnya. Amar ma'ruf nahi mungkar juga menjadi bentuk misi dan dakwah karena menyerukan berbuat kebaikan sekaligus untuk memperluas ajaran Islam. Dikutip dari jurnal tahun 2020 oleh Badarus Syamsi dan kawan-kawan dari UIN STS Jambi, secara harfiah amar berasal dari kata amaru ya'muru yang artinya suatu perintah. Sementara secara etimologi kata ma'ruf diambil dari kata bahasa Arab yaitu isim maf'ul dari kata arafa yu'rifu, irfatan atau ma'rifatan yang artinya mengakui, mengetahui dan mengenal. Kata ma'ruf sendiri berarti sesuatu yang telah diketahui atau diakui, dan terkadang makna ma'ruf juga mengacu pada sesuatu yang sepatutnya, sewajarnya, sepantasnya atau sesuatu yang bernilai kebaikan atau kemaslahatan. Kata munkar menjadi arti sesuatu yang tidak diketahui atau dikenali yang pada gilirannya itu diingkari. Ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar salah satunya adalah terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 104 tadi. Dan di Al-Quran kata amar ma'ruf nahi munkar itu disebutkan sebanyak 9 kali pada surat yang berbeda-beda. Baik, kita mulai untuk membahas tentang hukum ya. Jadi hukum amar ma'ruf nahi munkar ini adalah fardu kifayah. Artinya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar menjadi salah satu perkara yang wajib dilakukan oleh umat muslim. Namun penerapannya perlu dilakukan semampunya tanpa memaksakan di atas kemampuan, di mana pelaksanaannya harus bertahap dari hal kecil, sedang, agak berat dan seterusnya. Nah, kita contoh amar ma'rufnya tadi ya. Yang pertama kan mendirikan sholat. Tadi sholat, melaksanakan sholat, berbuat kebaikan, melarang untuk berbuat maksiat dan lain-lain. Gitu. Selanjutnya mendoakan orang lain itu juga termasuk perbuatan amar ma'ruf atau perbuatan yang baik. Doa juga menjadi salah satu contoh amar ma'ruf. Kita bisa mendoakan orang lain agar mereka dapat melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan baik serta mendapatkan keberkahan dari Allah. Selanjutnya beramal dengan ikhlas. Beramal dengan ikhlas seperti menyumbangkan uang, waktu dan tenaga untuk berbagai kegiatan sosial merupakan contoh amar ma'ruf nahi munkar yang baik. Dengan membantu orang lain yang kurang mampu, kita dapat memberikan manfaat bagi sesama tanpa mengharapkan balasan dari mereka. Selanjutnya, berbuat kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, penting untuk berbuat kebaikan tanpa mengharapkan balasan dari orang lain. Mengamalkan amal yang mulia dengan ikhlas akan meningkatkan kualitas amal kita dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengamalkan sejumlah contoh amar ma'ruf nahi munkar di atas, kita akan menjadi individu yang lebih berkualitas dan mendapatkan berkah yang luar biasa dari Allah. Semoga kita semua dapat terus mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya berbohong, iri, mengadu domba, dengki, takabur, berbuat zalim, menyuap, memukul, membunuh, itu merupakan beberapa contoh dari perbuatan mungkar yang harus kita jauhi dan harus kita cegah agar kita tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar serta kita selalu dijauhkan dari hal yang tidak kita inginkan. Semoga kita selalu istiqomah untuk terus
melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Cukup sekian tugas video dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.